Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Meskipun di masa pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat dan ceria. Baiklah, video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen PAUD. Dan judul yang akan saya jelaskan sesuai dengan isi makalah saya adalah Manajemen Penilaian PAUD. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Murniati dari Prodi PAUD 3A. Teruntuk Bapak Indra Bangsawan SPD MPD sebagai dosen pengampu manajemen PAUD. Dan untuk bunda-bunda yang menonton video ini, selamat menyaksikan. Apa sih yang kalian ketahui tentang manajemen penilaian PAUD? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu manajemen penilaian PAUD. Manajemen penilaian PAUD merupakan salah satu bagian yang tidak kalah penting dilakukan agar mendukung tercapainya manajemen PAUD yang profesional. Sebagaimana pendapat Agustiningsih 2015 bahwa proses pembelajaran di TK tidak terlepas dari unsur penilaian, karena penilaian merupakan unsur penting dalam pembelajaran. Kemudian, menurut Hartati tahun 2017, asesmen atau penilaian perkembangan anak merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi tentang gambaran perkembangan dan kemampuan anak. Begitu pula yang telah dijelaskan oleh Mulyasa 2012 mendefinisikan bahwa penilaian merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian. Pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten. Secara teoritis, Asisa menjelaskan bahwa penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa. Data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis. Selanjutnya, penilaian pada PAUD berfokus pada perkembangan dan kemampuan belajar anak. Sahron menjelaskan bahwa penilaian dilakukan pada seluruh aspek perkembangan anak berdasarkan kurikulum 2013 PAUD, meliputi perkembangan nilai agama dan moral, perkembangan sosial dan emosional, perkembangan bahasa, perkembangan kognitif, perkembangan fisik dan motorik, dan perkembangan seni. Sementara dalam National Association for the Young Children merumuskan tujuan penilaian sebagai berikut. 1. Untuk merencanakan pembelajaran individual dan kelompok agar dapat berkomunikasi dengan orang tua. 2. Mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan atau layanan khusus. 3. Mengevaluasi apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum. Penilaian yang dilakukan pada anak usia dini berbeda dengan penilaian pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pada anak usia dini, menurut Iswan Tining Tias dan Wulansari 2018, dilakukan dengan mengadakan suatu pengamatan, pencatatan, dan dokumentasi tentang kegiatan anak. Penilaian tidak hanya digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program, akan tetapi untuk memantau kemajuan dan perkembangan belajar anak. Penilaian PAUD dilandasi oleh berbagai pandangan, baik landasan psikologis, didaktis, pedagogis maupun landasan administratif yang dilihat dari peserta didik. Pertama, landasan psikologis. Dipandang dari segi peserta didik, mereka memerlukan informasi tentang kegiatan belajar dan hasilnya sebagai tolak ukur untuk menemukan langkah dan arah kegiatan belajar selanjutnya.
status dan kedudukannya di dalam kelas di antara teman-temannya, kemajuan belajar sebagai pemacu kegiatan belajarnya sehingga mencapai prestasi yang lebih tinggi. Dipandang dari tenaga pendidik, mereka memerlukan informasi untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didiknya, mengetahui hasil-hasil usahanya sebagai pedoman dalam menjalankan usaha selanjutnya, memberikan penilaian hasil belajar baik secara kriteria maupun normatif. Selanjutnya, landasan didaktis pedagosis. Dipandang dari peserta didik, yaitu informasi tentang kemajuan belajar peserta didik akan berpengaruh baik terhadap pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Mengetahui kekuatan dan kelemahan kemampuan belajarnya. Kesempatan bagi setiap peserta didik untuk menunjukkannya berbagai kemampuannya. Selanjutnya, landasan administratif. Memberikan data untuk menentukan status peserta didik di dalam kelasnya, memberikan rangkuman tentang berbagai hasil usaha yang telah dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan, merupakan laporan tentang kemajuan peserta didik kepada orang tua atau pejabat pemerintah yang berwenang. Penjelasan selanjutnya adalah prosedur manajemen penilaian pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah merumuskan kegiatan. Kegiatan yang akan dilakukan guru juga harus tergambar pada program yang akan dibuatnya. Dalam program kegiatan belajar dalam bentuk satuan kegiatan harian atau SKH maupun satuan kegiatan mingguan atau SKM akan tergambar kemampuan apa yang dimiliki anak dari program dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan guru. Yang kedua, menyiapkan alat penilaian. Alat penilaian yang digunakan Yang kedua, menyiapkan alat penilaian. Alat penilaian yang digunakan guru dapat dibuat sendiri atau menggunakan yang sudah ada yang dibuat oleh orang lain. Pemakaian alat penilaian disesuaikan dengan indikator hasil belajar yang telah ditetapkan dalam SKH. Mungkin itu penjelasan dari saya tentang manajemen penilaian PAUD. Jadi kesimpulan dari manajemen penilaian PAUD adalah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang bermutu sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan, maka perlu dilakukan penilaian, proses, dan hasil belajar secara sistematis dan berkelanjutan. Penilaian merupakan proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan anak didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa kompetensi yang telah ditetapkan benar-benar dikuasai dan dicapai anak didik. Semoga penjelasan saya tentang manajemen penilaian PAUD dapat menambah wawasan dan sedikit ilmu untuk bunda-bunda sekalian yang telah menonton video ini. Sekian. Baiklah, mungkin itu video penjelasan dari saya tentang manajemen penilaian PAUD. Terima kasih kepada Bapak Indra Bangsawan SPD MPD dan bunda-bunda sekalian yang telah menyaksikan video ini. Terima kasih. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.